Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pagi ini kita akan mengkaji kajian rutin kita dari Matan Abu Syuja dan hadis arba'in. Kita tuntun dulu beberapa zikir pagi. Bisa dilihat yang zikir ringkas di nomor 9 halaman 21. Saya tuntun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Baik, sampai situ dulu. 50 doa saya tuntun. Lihat nomor 11 dan seterusnya. Halaman 37. Doa agar permudah urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Terus nomor 12, doa minta kesehatan dan kelapangan rezeki. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Doa nomor 13, doa minta panjang umur, banyak harta dan baiknya amal.
Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Baik, sekarang lihat yang buletin Bu, lembaran. Kita sudah masuk ke 4 sebab terkabulnya doa. Di hadis 10 arba'in ini kemarin kan disebutkan, coba lihat terjemahannya Nji. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Allah itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Juga Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemarin thayyib yang kita bahas suci, halal. Berarti disuruh makan makanan suci dan halal. Dari sisi pekerjaan, ya, berarti pekerjaan yang halal. Nah, disebutkan di akhir, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, ini tanda orang yang butuh pada Allah, dan menengadahkan tangannya ke langit. Lantas berkata, wahai Rabbku, padahal makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Nah, kita sudah sebut 4 sebab terkabulnya doa. Seandainya ini terpenuhi, kalau tidak ada penghalang, doanya terkabul. 1. Keadaan dalam perjalanan jauh atau safar. 2. Meminta dalam keadaan sangat butuh atau genting. 3. Menengadahkan tangan ke langit. Angkat tangan, Bu. Dia angkat tangan. Kemudian yang keempat, memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, yang kelima tidak dipenuhi apa, Bu? Makan makanan yang halal dia tidak penuhi. Dia menempuh makan makanan yang haram, atau pekerjaannya itu enggak halal. Nah, harusnya kalau mau terpenuhi pekerjaannya harus halal. Nah, sekarang gimana kalau kita punya harta haram? Yang jelas boleh dipakai nggak, Bu? Hah? Boleh pakai harta haram? Hah? Diapain? Harta haram diapain, Bu? Harta haram boleh dicari nggak? Oh, nggak boleh. Kemarin saya sebutkan harta haram itu 3 sebab ya, 3 sebab pokok nji. Zolim, riba, gharar. Ingat ini terus.
zalim, riba, gharar. Yang jelas kalau ada harta haram ini tidak boleh dipakai. Namanya saja haram, Bu. Tidak boleh dipakai atau dimanfaatin ya. Tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan. Kalau tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan, keluarkan zakat atau tidak? Hah? Tidak. Zakat dari harta yang halal. Nah, ini murni ibu keluarkan langsung gitu. Jadi tidak ada hitungan-hitungan zakat 2,5%, mboten, Bu. Misalnya nih ya, tabungan jenengan ada simpanan ada 5 juta. 500.000 haram. 500.000 dari 5 juta ini. Yang jenengan keluarkan ini dulu 500.000-nya, Bu. Ini jangan masukin dalam hitungan apa-apa ini. Ini murni keluarkan langsung. Ada 15 juta, ya 500.000 keluarkan gitu. Gak usah jenengan hitung 2,5%-nya dari ini nggak pakai 2,5%, Bu. Ini bukan 2,5% dikeluarkan, 100%. Jadi nggak ada hitungan-hitungan ini. Ini langsung dikeluarkan. Set. Sudah sisa berapa? 15 juta kurang 500.000, 14,5 juta yang jenengan pikirkan zakatnya. 500 nggak usah pikir lagi karena sudah dikeluarkan. Paham ya? Nah sekarang masalahnya ini mau diapain ini? Bang zakat nggak boleh. Sedangkan kita mau salurkan ini nih. Nah, yang dibahas pertama sedekahnya, Bu. Coba kita lihat rinciannya. Sedekah dengan harta haram. Pokoknya antara 3 tadi, Ji. Zalim, riba, gharar. Nah, sekarang lihat. Harta haram kita bagi 3. Harta haram kita bagi 3. Ada harta haram secara zatnya. Contoh khamr atau miras, babi, benda najis. Benda najis itu misalnya bangkai. Kalau daerah sekitar kita itu masih memanfaatkan bangkai dijual, Bu. Nah, itu yang pertama berarti. Lihat kalimatnya. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan. Dikembalikan pada yang punya atau dimusnahkan harta tersebut. Berarti ada yang kasih khamar, kembalikan itu. Atau tidak apa? Dimusnahkan. Sudah saya buang itu. Dijual boleh nggak? Dimusnahkan, Bu. Nggak boleh dijual. Jadi kan mau ambil untung dari ini lagi nggak bisa. Sudah dapat bangkai ini. Ini mana nih? Masih bisa dapat untung lagi. Jangan mikir untungnya lagi. Cuma bisa dimusnahkan atau kasih ke yang punya lagi, dikembalikan. Itu yang pertama ya. Jadi zatnya itu haram. Sekarang yang kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Bu, itu hak orang. Contoh, HP curian, mobil curian. Sedekah harta semacam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Kalau tahu, kembalikan. Oh, ini yang punya ini si A. Kemarin HP-nya hilang. Kok orang lain jual ke saya?
berarti kembalikan ke yang punya. Oh, ini mobil si A, nah, ini kok bisa ada di sini, kembalikan pada yang punya. Nah, sekarang masalahnya, ketahuan ini HP curian, namun pemiliknya nggak tahu ada di mana. Kalau tidak tahu, berarti dilepas harta tersebut, diberi kepada orang yang butuh dengan niatan cuci harta. Yang kedua ingat ya, masih milik orang lain. Solusinya gimana? Dikembalikan pada yang punya. Terus yang ketiga, harta haram karena pekerjaan. Contoh harta riba. Harta riba itu, ya kita lihat dulu harta riba atau harta dari hasil dagangan barang haram. Jadi pekerjaan yang haram, Bu. Barangnya yang dijual enggak, tapi mungkin dia nipu orang, dia zolimi orang, yang dijual ke orang lain enggak. Tapi orang ini ketika dia dagang, ya hasilnya haram. Nah lihat, sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima. Dan wajib membersihkan harta tersebut. Namun apakah penyucian harta ini disebut sedekah? Nah, para ulama berbeda pendapat. Intinya jika dinamakan sedekah tetap tidak diterima karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari harta gulul, dari harta haram. Berarti kalau bahas sedekahnya, Bu, ya kalau bahas sedekahnya juga tidak diterima. Terus diapain, Bu, hartanya? Ditulis, disalurkan selain dua keperluan. Selain dari dua ini. Pertama, selain kepentingan masjid. Yang kedua, selain kepentingan pribadi. Selain kepentingan pribadi. Jadi ibu punya harta riba, nggak pakai untuk diri ibu sendiri, kasih orang. Bisa untuk fasilitas umum. Ada sedulur yang punya utang ya, jenengan nyaur utangnya itu. Atau ada bangun-bangun jalan tuh, nah, salurkan untuk itu. Yang penting tidak untuk dua, Bu. Apa tadi? Bangun masjid. Yang kedua, kepentingan pribadi. Contoh kepentingan pribadi. Jenengan itu kalau punya tabungan di bank itu ada namanya biaya administrasi. Tapi jenengan dapat bunga lagi, Nji. Bunga ini jenengan tidak boleh tutupi biaya administrasi, nggak boleh. Jadi bunga jenengan tarik dari situ, keluarkan. Jangan jenengan nganggap, wah kemarin kan administrasi sekian. Ah sudah deh, ini saya tutup dengan bunga saya. Ah ini berarti untuk saya nih bunga yang ini. Enggak. Itu namanya jenengan pakai untuk kepentingan pribadi. Hah? Pokoknya bunga yang ada di bank itu ditarik, salurkan ke yang lain. Contoh lagi, jenengan punya bunga juga tidak bisa pakai untuk bayar pajak pribadi. Pajak pakai uang sendiri, Bu. Gak bisa uang ribanya ditarik. Ah, saya bayar lah pajak saya inilah. Pajak itu masalah sudah saya bayar pakai pajak dengan ini uang riba saya ini. Nggak boleh. Karena berarti difungsikan untuk bayar kepentingan pribadi. Pakai uang sendiri. Jadi pokoknya jenengan salurkan di dua kepentingan tadi. Ustadz, saya punya teman itu punya utang banyak. Saya punya uang riba nih, ada 1 juta. Boleh nggak saya kasih ke dia? Sudah, kasih ke dia aja. Murni kasih ke dia langsung 1 juta nih. Ini untuk kamu nih. Ya. Sedekah nggak boleh. Dan ini tidak dianggap sedekah, Bu. Cuma dianggap cuci harta. Tadi dibilang
taruhlah itu namanya sedekah, namun tidak diterima. Berarti kita nganggapnya itu mencuci harta haram. Paham ya? Misalnya kalau jenengan mau praktekkan itu, kalau punya tabungan, saya sebut tadi ada 15 juta ya, terus hitung bunganya itu ada 500.000. Ya, itu ada 500.000. Jenengan tarik 500.000-nya. Sisa berapa? Oh, sisa 14.500.000. Ya sudah, ini nanti yang ibu hitung zakatnya. Ini keluarkan sendiri. Nah, itu sisanya tadi. Nah, ini salurkan untuk kepentingan sosial, ya, untuk bantu orang, untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pribadi dan bangun masjid. Kenapa tidak boleh bangun masjid di situ dengan dana ini? Nah, dulu orang-orang jahiliyah sudah tahu, Bu. Saat Ka'bah itu saat Nabi usia 35 tahun, Ka'bah itu hancur total, kena banjir. Dibangun ulang, renovasi ulang. Ketika renovasi ulang, orang-orang musyrik sudah punya inisiatif. Pokoknya rumah Allah ini hanya boleh dari harta halal, tidak boleh dari harta riba. Orang musyrik, Bu. Kayak gitu saya sudah paham. Ini harta masalahnya, saya nggak boleh campur-campur ini untuk bangun rumah Allah, itu nggak boleh. Jadi mereka memang murni itu. Maka Ka'bah itu sebenarnya pembangunannya itu tidak selesai. Sejak masa jahiliyah itu tidak selesai. Karena Ka'bah itu cuma kotak aja, bagian yang ada kayak huruf D itu, Hijr namanya, atau Hijr Ismail, itu nggak selesai. Karena dana yang terbatas ketika itu. Karena mereka tuntut pokoknya pakai harta halal. Maka harta haram mereka nggak mau pakai untuk bangun masjid. Ka'bah itu nggak dibangun dari harta semacam itu, murni harta halal. Nah sekarang lihat apa itu gulul. Tadi dalam hadis sebutkan gulul. Gulul yang dimaksud sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain seperti harta curian. Sedekah tersebut juga tidak diterima karena alasan dari lainnya. Tidaklah seorang itu bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu Allah membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Bu, awalnya harta halalnya cuma sebesar kurma aja, Bu. Itu berlipat pahalanya, berlipat lagi sampai sebesar gunung, asalkan halal. Kalau hartanya haram tidak jadi seperti ini. Faedah hadis. Di antara nama Allah adalah Thayyib. Maksudnya adalah Allah itu terlepas dari sifat-sifat kekurangan. Yang kedua, Allah itu sempurna dalam zat, sifat, perbuatan, dan keputusan Allah. Zat Allah sempurna, nama-nama Allah sempurna, sifat Allah sempurna, keputusan Allah sempurna juga. Terus yang ketiga, Allah itu maha kaya, sehingga tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Karenanya Allah hanya menerima yang thayyib. Allah gak menerima dari kita yang haram-haram, enggak. Allah gak butuh itu. Allah butuh kita kalau makan yang halal, maka kalau doa yang dipanjatkan itu doa-doa yang baik. Yang keempat, amal perbuatan seorang bisa diterima atau ditolak. Jadi tidak semua doa itu bisa diterima. Sebagaimana amalan juga tidak semua amalan bisa diterima, Bu. Ada amalan yang bisa diterima, ada amalan yang tidak bisa diterima. Kemudian yang kelima, para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperintah dan dilarang. Diperintah untuk makan yang halal, dilarang untuk makan yang haram. Kaum mukminin juga diperintah dan dilarang. Kita sama, ada perintah, ada larangan. Namun nanti ada perintah spesial untuk Nabi ada. Seperti misalnya Nabi SAW itu diwajibkan sholat tahajud. Menurut sebagian mazhab lagi Nabi SAW itu diwajibkan sholat duha. Itu wajib.
juga dilarang. Ada yang larangan spesial untuk Nabi. Nabi dilarang menerima harta zakat atau harta sedekah. Beliau hanya menerima hadiah. Tapi sedekah dan zakat Nabi tidak terima. Terus yang keenam, boleh menggunakan suatu metode untuk motivasi yang lain untuk beramal. Seperti dalam hadis ini, diajak orang beriman untuk beramal dengan menyebut contoh para rasul. Itu loh, lihat rasul saja makan yang halal, masa kalian tidak? Yang ketujuh, wajibnya mensyukuri nikmat Allah dengan beramal soleh. Kita disuruh beramal soleh dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Yang kedelapan, khabith. Khabith itu artinya buruk ya. Yang buruk itu dilarang. Dan penilaian khabith berdasarkan penilaian syariat. Maka setiap yang haram itu khabith. Babi itu khabith, buruk. Anjing itu khabith, buruk. Namun kalau belum ada dalilnya, pendapatnya paling kuat, tidak disebut khabith. Asal makanan, Bu, asal makanan itu halal, Bu. Sampai ada dalil yang melarang. Bukan asal makanan itu khabith, bukan. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang, nah itu masih bisa dikonsumsi. Maka sampai saat ini saya tidak berani melarang ibu-ibu makan makanan khas ini dulu. Makanan yang aneh-aneh itu. Apa, Bu? Kalau walau wis ono dalile. Walau sudah ada dalil. Ungkrung, ulat jati, apalagi Bu? Laron juga, macam-macam kan. Saya nggak bisa golongkan ini dalam khabith. Istilah khabith yang tepat itu kalau ada dalil. Nggak ada dalil sudah bebasin aja deh. Nggak ada dalil bebasin gitu. Nggak diperketat dalam masalah itu. Selama tidak bawa mudarat gitu. Selama tidak bawa bahaya, selama tidak ada penyakit, selama tidak buat orang jatuh sakit gitu. Oh, nggak ada kendala apa Ustaz? Ya sudah. Kecuali ada dalil tegas, babi dalil tegas, khamar dalil tegas. Yang kesembilan, dari hadis ini kita didorong untuk berinfak dengan yang halal dan dilarang berinfak dengan yang haram. Makanya tadi zakat cuma dihitung ambil yang halal saja, Bu. Harta haram nggak kena zakat, namun disuruh apa, Bu? Dikeluarkan semuanya. Terus yang ke-10, hendaknya makanan, minuman, dan pakaian berasal dari yang halal. Tidak boleh dari yang syubhat. Syubhat itu masih samar-samar, nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Kalau mau aman hindari dulu sampai jelas. Namun kalau jenengan nggak tahu, Bu, asalnya halal dulu. Ini misalnya kita masuk ke warung makan nih ya. Jenengan makan apa? Asalnya ada makanan apa saja di situ jenengan makan. Kecuali kalau jenengan sudah ragu-ragu ini. Ah, ini saya yakin ini dibeli dari orang yang masalah nyembelih nih. Nah, kalau jenengan ini ragu-ragu tentang itu, ya sudah, mendingan tinggalkan dulu. Tapi kalau tidak tahu seperti ini, asalnya halal untuk nikmati. Terus yang 11, setiap yang hendak berdoa hendaklah memperhatikan makanan, minuman, dan pakaiannya daripada yang lainnya. Jadi perbaiki makanannya dari yang halal, minumannya dari yang halal, pakaiannya dari yang halal. Yang ke-12, yang dimaksud safar yang mustajab doanya adalah safar dengan melakukan perjalanan jauh. Untuk melakukan perjalanan jauh di sini untuk ketaatan. Nah, itu doanya makin cepat terkabul. Termasuk safar yang mubah juga masih bisa. Yang tidak boleh itu safar maksiat. Sini safar yang ketaatan di sini adalah haji atau ziarah yang disunahkan. Ziarah yang disunahkan itu ziarah ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa.
jauh-jauh ke sana, habiskan biaya, itu diperintahkan. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah menuju tempat kecuali 3. Kalimat saya ya, perhatikan. Sengaja lakukan perjalanan, melakukan ibadah di situ, tujuannya tempat itu. Saya ulang, sengaja melakukan perjalanan, ya, mau ibadah di situ, tujuannya tempat itu. Ini hanya dibolehkan untuk 3 tempat. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Selain 3 tempat ini nggak boleh. Ibu jauh-jauh ke suatu tempat, situ ibu nganggap, tempat ini tempat mustajab ini. Ibu safar jauh-jauh, mau ibadah situ. Apa ibadah situ? Doa di situ. Tujuannya tempat ini, ibu, nggak mau ke tempat lain. Saya boleh datang jauh-jauh mau ke tempat ini. Selain dari 3 tempat ini, itu safar yang tidak boleh namanya. Kita belum lihat ibadahnya nanti ya. Ini baru safarnya, baru dia mau berangkat saja, itu safar tidak boleh. Yang dibolehkan untuk 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Selain 3 tempat ini, jauh-jauh ke situ, mau doa khusus di situ, pokoknya mau tempat ini, nggak mau tempat lain. Berarti itu safar bermasalah. Paham, Bu? Saya nggak usah kasih contoh, jadi kan sudah paham. Wes paham itu. Tuh bahkan untuk orang ke situ itu dianggap sampai umroh itu. Sampai diiming-imingi kalau ke situ pokoknya itu sudah umroh. Bu, nggak ada tandingannya dengan umroh, Bu. Tidak ada tandingannya dengan haji. Tempat manapun di muka bumi ini nggak ada. 3 tempat ini aja yang istimewa ini. Mau ganti yang lain nggak bisa. Pokoknya 3 ini. Ibu nabung, simpan uang banyak-banyak, kemudian pergi ke sana tuh, nggak rugi itu. Tapi kalau ibu sudah nabung banyak-banyak, nunggu ngantri lagi, ke tempat kayak gitu, Bu, nah ruginya bukan main. Walaupun jenengan bilang, wah orang-orang ke situ itu doanya terkabul semua, Ustaz. Tidak ada dalil khusus, maka tidak boleh katakan tempat itu paling terkabul, enggak. Harus tunggu dalil dulu. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh jenengan menganggap tempat itu istimewa. Nah, terus yang ke-13, karena makanan, minuman, pakaian serta pekerjaan yang haram membuat doa sulit terkabul. Wallahu a'lam. Sekarang lihat buku Matan Abu Syuja. Kemarin sudah sampai puasa wanita hamil menyusui, sudah kan? Kesimpulannya apa kemarin? Tidak bisa puasa karena hamil menyusui. Dirinci jadi berapa, Bu? Kewajibannya apa? Ada 2 keadaan, Ji. Pertama, jika khawatir pada diri sendiri, kewajibannya apa? Qadha. Yang kedua, jika khawatir pada bayinya, kewajibannya apa? Qadha plus fidyah. Wes. Sekarang i'tikaf. Setelah i'tikaf selesai, kita maju ke depan. Ada sebelumnya itu pembahasan zakat. Kita bahas zakat. Sekarang i'tikaf dulu. Al-Qadi Abu Syuja mengatakan, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani an-niyatu wal lubsu fil masjid. Wala yakhruju minal i'tikafil al-manzuri illa li hajatil insani aw uzrin min haidin aw maradin la yumkinul maqamu ma'ahu wa yabtulu bil wata'i. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Ingat ya, bukan wajib. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Syaratnya ada 2. Disebut i'tikaf itu syaratnya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua berdiam di masjid.
Terus, orang yang mengerjakan i'tikaf karena nazar tidak boleh keluar masjid kecuali jika ada kebutuhan atau ada udzur seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkannya berdiam diri di dalam masjid. Kemudian i'tikaf itu batal dengan jima, dengan hubungan intim, sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian itu mencumbu istri kalian sedangkan kalian i'tikaf di dalam masjid. Ayat ini saya singgung kemarin malam minggu di Masjid Agung Al-Ikhlas. Yang belum punya buku, ada 30 buku di belakang tuh nanti, yang belum punya saja, jangan double-double, bisa ambil di panitia nanti. Sekarang i'tikaf itu apa dulu? I'tikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah. Diam ya, ini ya, diam. Walaupun sesaat, nanti ada saya jelaskan waktunya. Tempatnya di mana, Bu? Masjid. Masjid yang panjenengan sebut masjid. Walaupun kita masih sebut musolah juga. Masjid itu berarti ada sholat 5 waktu, Bu. Ibu barangkali punya musola di rumah gitu, ada tempat sendiri. Ustadz, saya biasanya sholat di sini, Ustadz. Ruangan kecil ukurannya 2x2, 1x1 gitu. Saya sholatnya di situ. Nah, itu nggak dianggap karena tidak untuk umum orang itu sholat 5 waktu di situ. Walaupun jenengan sholat di situ, maka di situ bukan tempat i'tikaf. Berdiamnya tadi dalam rangka ibadah. Dia tinggalkan aktivitas dunia, punya saya mau konsen ibadah dulu, diam di masjid sebentar gitu. Nah, itu namanya i'tikaf. Berarti ada yang jenengan masuk masjid tapi tidak niatkan diam sebentar. Saya mau sholat, mau masuk masjid ini, mau ikut pengajian, tapi nggak diniatkan untuk seperti i'tikaf, maka tidak masuk. Ada juga orang berdiam tapi tidak di masjid, nah tidak masuk. Syaratnya berdiam untuk ibadah di masjid. Nah, sekarang masjidnya yang paling utama apa? Masjid yang digunakan untuk i'tikaf. Tentu yang paling utama 3 masjid tadi, Bu. Apa? Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, ini tempat utama untuk i'tikaf. Itu nggak ada yang bisa nandingi lagi, Bu. Jadi kalau jenengan misalnya niatan saya mau i'tikaf Ramadan nanti Masjidil Haram, nah itu sudah dapat utama itu. 3 ini, 3 tempat. Kemudian yang kedua, masjid jami yang ada sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Masjid jami ya. Ya kayak Al-Azhar sini sholat Jumat, sholat 5 waktu. Yang ketiga, masjid atau musola yang ada sholat 5 waktunya untuk umum ya. Berarti kalau ada sholat 5 waktu tapi tidak untuk umum atau orang cuma keluar masuk saja gitu. Seperti kalau kita lihat di pantai sini, di pantai Gunung Kidul ada musola-musola pinggir jalan atau musola di pantai kan. Itu kadang tidak dipakai sholat Jumat, Bu. Cuma kalau orang wisatawan datang sholat situ. Masjid di bandara, masjid di terminal, ada di pom bensin, ada musola di situ ya. Itu nggak masuk. Masjid sekolahan, nah itu nggak masuk, Bu. Masjid kantor, nah masjid kantor, masjid sekolahan cuma pakai zuhur asar. Jadi bukan digunakan untuk masjid i'tikaf. Nah sekarang lihat hukumnya. Hukum i'tikaf itu sunnah, tidak wajib. Kecuali kalau diniatkan jadi nazar. Kecuali kalau diniatkan jadi nazar, Bu. Saya mau nazar tahun ini saya i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Nah, wajib berarti. Atau karena ada sebab, dia pakai syarat. Kalau anak saya lulus, misalnya dia mau daftar pekerjaan, ya lulus daftar pekerjaan ini
Saya berniat itikaf Ramadan 10 hari terakhir. Wah, jadi wajib ketika terwujud. Namun kalau tidak seperti itu, seperti itikaf Ramadan, Bu, masuk dalam itikaf sunnah. Sifat itikaf sunnah diingat bebas. Bebasnya gimana? Mau diam berapa jam pun boleh. Maksimalnya tidak dibatasi, minimalnya tidak dibatasi. Ustaz, saya mau habis tarawih, saya mau itikaf. Ya mau enggak? Keluar jam berapa, Bu? Oh, saya keluar nanti mungkin jam 10. Ya silakan. Cuma 1 jam mungkin. Ustaz, saya mau itikaf nanti dari habis tarawih sampai mau sahur. Boleh. Paginya saya kerja, Ustaz, malam enggak, cuma bisa malam aja. Silakan. Boleh seperti itu. Ustaz, saya itu pekerja malam, cuma bisa itikaf siang-siang. Silakan, dibolehkan. Karena apa tadi, Bu? Ingat, itikafnya sunnah. Sifat sunnah itu bebas. Sifat sunnah itu gak dikekang, Bu. Saya contohkan misalnya puasa sunnah, Bu. Sifat puasa sunnah itu bebas sebenarnya, gak terlalu dikekang seperti ibadah wajib. Saya pernah bahas masalah niat. Kalau niat puasa wajib harus malam hari, qoblal fajri, sebelum subuh, Bu, sudah ada niat. Namun kalau puasa sunnah, jenengan malam-malam tidak niat, Bu, pagi-pagi jam 7, saya mau niat puasa Kamis saja lah sekarang dah, sah. Namun kalau puasa wajib nggak boleh, malam nggak mau niat puasa, saya nggak mau niat puasa lah besok. Jam 7 pagi tobat dia. Saya mau puasa aja deh. Dari jam 7 pagi mau pasang niat, nggak bisa. Karena niat puasa wajib harus di malam hari. Nah, makanya sifat sunnah itu lebih bebas, Bu. Namun kalau melakukan itikaf ada 2 syarat. Syarat pertama niat. Duduk-duduk mau ngapain sih? Saya mau nunggu teman. Oh, berarti bukan niat itikaf kan? Bukan. Duduk di masjid ngapain? Saya nunggu Ustadz nanti kajian jam 9. Oh, berarti bukan. Kalau jenengan mau, datang dari tadi itu, Bu, Ibu sudah niatkan itikaf. Itikaf 1,5 jam atau 1 jam. Wes dapat pahala itikaf, Bu. Namun sayangnya jenengan belum niat tadi. Kayak saya contohkan subuh begini. Subuh jenengan masuk masjid 4:30. Wes saya niat itikaf nih. Keluar kapan? Syuruk. Ya, maka dari jam 4:30 sampai misalnya 6:30 jenengan di masjid terus gitu ya, sudah dapat pahala itikaf. Yang Menawi katakan kayak gitu. Terserah dia mau masuk siang hari mau malam hari, kata yang Menawi. Ya sudah, itu itikaf tuh, niatnya aja. Yang bedakan niat. Karena bisa jadi orang masuk masjid nunggu teman, masuk masjid, wah ada kerjaan Ustaz saya. Masuk masjid, dia ada aktivitas lain. Ya kenapa nggak sekalian niat itikaf saja, dapat pahala itikaf. Syarat yang kedua, al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Al-lubsu itu cuma sekadar diam sesaat, Bu. Nggak disuruh diam lama. Berarti itikaf kita nggak harus 10 hari nggak? Iya Ustaz ya? Iya. Nggak harus 10. 10 itu bagi yang mau ngikuti Nabi, dia ingin sempurna 10 hari Ramadan nggak keluar-keluar, dia diam di masjid 10 hari tadi. Nggak boleh pulang ke rumah, nggak boleh apa gitu, nggak ada. Kecuali ada urusan-urusan penting saja. Tapi kalau dia membatalkan pun, kalau itu pun sekadar sunnah, ya mau niatan 10, cuma bertahan 5 hari, ya sudah nggak apa-apa, sunnah. Yang jelas diam di masjid. Nah sekarang area masjid mana, Bu? Nih masuk ya. Atas masuk nggak? Masuk. Bawah ini kalau di Al-Azhar nih masih masuk nih. Masih masuk. Karena sholat Jumat itu masih bisa di bawah. Al-Azhar ini nggak ada pagar toh. Nggak ada pagar ya. Maka berarti keluar dari tangga itu sudah luar masjid. Tapi kalau ada masjid ini ada pagar di depan. Ya, ada pagar depan. Dan itu dianggap pagarnya masjid. Maka masih bisa sampai ke situ.
Tapi kayak Masjid Agung Al-Ikhlas ini, pagarnya itu bukan pagar masjid. Pagar yang depan itu loh. Ya, itu bukan pagar masjid. Karena sekolah di situ, PDM di situ, ya kan? Nah, berarti jangan pakai pagar itu. Pakai yang di atas. Tangga. Ah, dia cuma bisa nongkrong di tangga aja. Berarti keluar dari itu nggak boleh. Oh, kamu itikaf loh, nggak boleh keluar dari sini. Ini langkah terakhir. Paham bu? Batasannya jelas nih, area masjid. Jadi kalau dia misalnya niatan 10 hari ya, dia cuma fokus di sini. Dia mau pojok sini boleh, mau di sana boleh, terserah. Yang penting dalam masjid ini. Areanya cuma ini. Karena Allah katakan, wa antum akifuna fil masajid. Engkau itikaf dalam masjid tuh. Berarti dalam masjidnya. Paham ini ya? Nah, itu batasannya sudah jelas. Nah, terus wala yakhruj minal i'tikaf, tidak boleh keluar dari i'tikaf al-manzur yang bentuknya nazar. Tadi kan jadi wajib toh? Nazar jadi wajib nih. Maka dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat atau ada udzur. Azhar, Ustaz sedulur saya meninggal Ustaz. Saya mulai sebentar aja, saya nanti balik lagi. Nah, dia pulang dulu ke penuhi hajatnya, terus dia balik lagi ke masjid. Boleh. Ustaz, di masjid ini saya itikaf, namun tidak ada makan. Saya mau beli makan untuk berbuka. Di warung sebelah sana. Dia beli, terus balik lagi ke masjid. Hajat namanya. Paham ya? Itu hajat. Uzur kalau di sini dianggap haid. Haid berarti tidak boleh itikaf di masjid. Apalagi di sini menganggap kalau dalam mazhab Syafi'i wanita haid tidak boleh masuk masjid. Walaupun saya sendiri lebih cenderung pada pendapat wanita haid masih dibolehkan masuk masjid, yang penting tidak mengotori masjid dan ada hajat di situ. Masih boleh. 2 syarat ya. Tidak mengotori masjid, ada hajat di situ. Wanita haid boleh masuk masjid. Berarti ikut pengajiannya boleh nggak? Boleh. Terus di sini ada uzur lagi sakit. Saya nggak bisa di masjid Ustaz, itikaf nggak bisa lanjut lagi ini. Saya demam. Ya sudah, berarti dia keluar masjid. Al-maradin la yumkinul maqam ma'ahu. Di mana tadi uzur-uzur tadi tidak bisa tergantikan. Ya sudah, dia ada uzur misalnya mau pergi layar tadi nggak bisa digantikan yang lain. Itu kepentingan dia. Nah sudah, nanti yang ini dia tunaikan dulu baru dia balik lagi ke masjid. Wa yabtulu bil wat'i, dan itikaf jadi batal dengan bercumbu, dengan berhubungan intim dengan istri. Maka itikafnya itu jadi batal. Intinya untuk memahaminya gampang bu. Itikaf ada 2 macam. Itikaf wajib dan itikaf sunnah. Itikaf wajib tadi bentuknya nazar. Itikaf sunnah yang jenengan lakukan bebas di bulan Ramadan. Kalau nazar berarti ada niatan nazar dulu bu. Namun kalau cuma sekadar saya pengen itikaf lah akhir-akhir Ramadan ingin dapat Lailatul Qadar, berarti masuk itikaf mana bu? Wajib apa sunnah? Sunnah. Tidak seketat ya itikaf yang wajib tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bahasan puasa sampai itikaf. Nanti ibu tandain yang zakat itu dari halaman 108 bu. Di depannya. Karena urutan dalam kitab fikih itu zakat dulu baru puasa. Soalnya dalam hadis itu sebutkan zakat dulu baru puasa. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakat. Salat baru zakat baru puasa. Sehingga urutannya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ingin bertanya. Ada yang nanya langsung? Depan.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya, misalkan ada orang yaitu profesinya kayak rentenir. Apa? Rentenir. Rentenir. Nah, dia itu suka ini memberikan apa itu di masjid. Oh, rentenir tapi rajin sodako. Iya. Iya, terus. Pas ini biasanya kalau pas apa bulan puasa ini beliau memberikan takjil. Nah itu gimana? Harus dikembalikan atau gimana? Penghasilan dia haram untuk dia. Ini kaidah ini saya belum sebutkan. Seperti pekerjaan riba ini, Bu. Penghasilan itu haram untuk yang bekerja. Namun kalau diberikan ke pihak lain dengan cara yang halal, maka jadi halal. Contoh, ini kan dia bekerja ya. Dia datang ke warung, datang ke warung ini. Bu, saya beli. Uangnya dari apa tadi? Riba kan? J. Terus belinya ke warung ini beli beras, dia beli beras. Transaksinya apa, Bu? Jual beli kan? Maka beralih ke pemilik warung, halal untuk dia. Paham? Si dia ini ya masih pekerjaan yang haram, maka yang dia beli haram untuk dia, halal untuk yang menerima. Paham ini ya? Tadi dia kasih apa? Sedekah. Yang makan kalau nggak tahu aman-aman aja. Kalau nggak tahu aman-aman aja kan? Aman. Semakan warak, kenyang, jamaah dikasih 200 misalnya, 200 paket, ya sudah selesai. Nah, tapi kalau tahu, nah ini ada perselisihan nih. Kalau saya masih cenderung yang pendapat pertama tadi, yang kerja haram, yang diberi halal. Tapi kalau mau warok, hati-hatinya. Kalau tahu, ya sudah saya nggak terima aja, saya nggak mau makan gitu. Apalagi kalau jenengan misalnya, saya dengan dia sedulur Ustaz, dia saudara saya tahu dia itu kerja haram dia. Jenengan jangan manjakan, terima. Kalau terima seakan-akan, kamu ini mau diberi, tapi kalau ini kritik saya terus ya. Kalau kayak gitu ya sudah, gak usah makan aja. Karena punya pengaruh juga ke dia kan. Kalau kayak tadi kan mungkin nggak punya pengaruh. Kalau ini pengaruh nih, ini saudara saya sendiri, saya nggak pernah mau makan punya dia itu. Sampai dia mau tobat baru saya itu mau makan lagi. Nah itu ada efek, Bu. Kalau ada efek kayak gini baru dilakukan. Kalau enggak seperti tadi, haram untuk yang bekerja, halal untuk yang menerima. Tadi kan jual beli, bisa jadi juga ditraktir. Traktir halal enggak? Halal enggak? Traktir. Ini saya kasih kamu tuh, traktir. Ayo kita ini yuk. Semua ditraktir kan? Boleh. Hadiah kan terima halal. Selama transaksinya halal ketika diberi, maka yang menerima halal untuk menerima. Itu aja. Ada lagi? Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman kami tentang kita katakan diam itu dalam arti Diam yang dimaksud diam untuk di dalam masjid saja, tidak keluar. Ibadahnya ya jelas. Bukan berarti dia nggak boleh ngobrol kalau ada orang negur dia. Ya jadi kayak gini ya. Lagi jam kajian, ada teman datang, dia lagi itikaf nih, boleh. Sesuatu yang mubah itu. Dia mau pakai telepon juga bisa, mau pakai HP juga bisa ya. Namun ya kalau itikaf kok main game di dalam masjid itu ya kepiye gitu nih maksudnya. Jadi jangan kasih tahu ke anak-anak kayak gini. Ya kamu itikaf ya itikaf ya, mbok gamenya itu ditinggalin dulu, yang aktivitas dunia ditinggalin dulu, bisnisnya mbok di ini dulu, pending dulu gitu. yang kami lakukan dengan anak dan suami ketika malam banjir. Datang jam 1:30, kemudian kami sholat tahiyat masjid, kemudian istighfar, sholawat dan zikir yang lain sampai kami pulang habis menjelang sahur. Boleh. Ya, tadi waktunya bebas nih, mau 1 jam boleh, 2 jam boleh, 1,5 jam boleh. Seperti itu dibolehkan.
Ini mengenai riba. Ini misalnya kami dari bank itu menyalurkannya langsung misalnya ke panti asuhan atau pondok. Saya minta masuk ke ini. Uangnya milik siapa? Uangnya bank. Kemudian ada tiga itu, kemudian tiga kita sambil saya itu bagaimana hukumnya tanpa sepengetahuan saya. Jadi dari bank mau diberi nama enggak, pokoknya langsung saya ke panti asuhan misalnya. Jadi atas inisiatif ibu disalurkan ke panti asuhan gitu. Ya. Berarti ibu sebagai nasabah yang punya uang. Ya, dari saya nasabah penabung. Iya, dari rekening ibu langsung ke panti asuhan tadi. Boleh. Itu uang ibu di situ. Enggak masalah. Maaf, yang ketiga ini mungkin sudah terbiasa ya, ini saya dapat kiriman untuk anak cucu kami nanti mungkin masalah doa berbuka puasa. Ini kok saya dapat Allahumma laka samtu. Itu jangan diamalkan karena kemudian yang bisa diamalkan adalah doaku dan seterusnya. Nah, ini bagaimana menanamkannya ke anak-anak? Nah, saya punya cucunya di sini. Jadi nanti untuk menjadi pedoman, kemudian pengertian doa. Ini saya juga sering melihat atau membaca buku, mendapatkan misalnya ada amalan sholat tobat, kemudian ada juga sholat tasbih. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu tidak sampai. Bagaimana dengan amalan-amalan yang beliaunya mengatakan bahwa itu doa? Baik. Yang pertama tadi doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu Nji. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan doa ini gitu. Jadi masih disebutkan. Walaupun memang ada kritikan di situ. Terus ada doa yang lainnya lagi dalam kitab Sunnah, zahaba dhama'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau dari sisi riwayat ini lebih kuat. Walaupun ini juga masih ada kritikan oleh sebagian ulama lagi. Dan ada dalil yang ketiga, doa bebas. Ya, doa bebas karena tiga doa yang tidak tertolak diantaranya doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi kalau mau amalkan itu, tapi isinya masalahnya bukan permintaan tapi pujian gitu. Allahumma lakasumtu itu isinya pujian, bukan permintaan. Kalau permintaan itu ada di dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, dahaga telah hilang ya. Terus semoga ditetapkan pahala insyaallah. Nah, ketika minta ditetapkan pahala berarti dia berdoa ketika saat berbuka. Walaupun ada hadis yang sebut doa secara umum itu dikabulkan saat kita berbuka puasa. Tapi kalau mau aman, amalkan saja dhahabat dhama'u tadi. Terus yang kedua, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat. Ini masing-masing ada pembahasannya. Sholat taubat secara hadis dhaif, tapi secara dilihat dari tekstual ayat bisa dipakai. Dan sepakat 4 ulama madhab, sholat taubat ada syariatnya. Terus yang kedua, sholat tasbih. Sholat tasbih hadisnya mengalami kerintikan. Walaupun sebagian tetap mengamalkan karena dianggap fadilah amal. Tapi yang paling bagus kalau menurut saya tidak diamalkan. Dikarenakan tipe sholatnya yang tambahan zikirnya yang terlalu banyak. 300 kan dalam satu kali sholat. Nah, terlalu berat. Walaupun mungkin bagi orang yang biasa ya biasa gitu. Terus yang ketiga sholat hajat. Hajat sebagian hadis yang bicarakan ini sahih. Dan sebagian ulama mengkritik ini. Kalau menganggap sahih silakan untuk amalkan. Wallahu a'lam. Untuk lantai 1 saya batasi 1 pertanyaan secara langsung karena lantai 2 ada pertanyaan secara langsung juga. Setelah ini langsung menuju ke lantai 2 ya untuk pertanyaannya.
pembelian hewan daging pembelian. Artinya kita tahu dari pembelian itu dari non muslim yang tidak membaca agama itu misalkan hukumnya bagaimana. Terus yang kedua terkait dengan puasa, orang tua yang tidak mau puasa padahal dia masih bisa bekerja, masih buat ngarit, masih buat beraktivitas seperti biasa, tapi dia tidak mau puasa, itu kalau bayar miskin itu sama tidak? Tidak ada fidyah, tidak ada qadha, suruh dia puasa. Itu problemnya warga sekitar kita di Gunung Kidul kayak gitu. Ya, ngarit kuat, boleh makan berkilo-kilo kuat, disuruh puasa, bos malas. Dia bekerja kuat juga bu, bekerja kuat, jadi buruh bangunan kuat. Ya, dia masih bisa pekerjaan yang lain sebenarnya, tapi karena kepentingan uang, ya sudahlah nggak usah puasa aja deh gitu. Sebenarnya sarankan nggak puasa nggak tepat. Maka yang benar suruh puasa. Kalau dia punya pekerjaan berat, suruh ganti pekerjaan. Ya, suruh ganti pekerjaan. Karena saya yakin kalau di Gunung Kidul itu masih ada pekerjaan yang lain gitu. Nggak monoton dengan satu pekerjaan itu saja. Itu ya, ini yang pertama. Jadi tidak ada fidyah bu. Fidyah dikenakan ketika orang ini tidak kuat puasa secara permanen. Wah ini kan masih bisa puasa. Yang ada disuruh puasa. Itu PR. Ini kalau tetangga atau anak atau keluarga punya kayak gini itu PR masing-masing. Terus yang pertama tadi? Yang dari muslim. Apa tadi? Penyembelihan dari non muslim. Baik. Non muslimnya apa? Ada kitab atau bukan? Yahudi Nasrani? Iya. Nasrani. Baik. Asalnya sama seperti muslim. Daging sembelihan ahli kitab itu sama dengan muslim perlakuannya. Selama kita tidak tahu muslim ini cara nyembelihnya gimana, baca apa, ahli kitab juga sama ya, dua ini ya. Selama kita tidak tahu, boleh dimanfaatkan dagingnya. Ibu nggak disuruh cari tahu. Cari tahu suatu pekerjaan yang merepotkan sekali. Jadi nggak usah cari tahu. Tapi kalau ketahuan, ya sudah gak usah makan. Ketahuan nih, Ustadz yang nyembelih ini orang sholat Idul Fitri saja nggak pernah. Misalnya nih, atau dia nyembelih itu dia pakai bacaan-bacaan kayak gini Ustadz, ya sudah gak usah makan. Tapi kalau nggak tahu dan di latar belakang ini juga nggak tahu, aman untuk dimakan. Seperti Nabi SAW itu pernah dapat daging, terus karena Nabi, sahabat ya, ditanyakan pada Nabi, wah Rasulullah, kami dapat daging dari suatu kaum yang kami tidak jelas mereka baca bismillah ataukah tidak. Rasulullah SAW cuma mengatakan apa? Makan daging tersebut sebelumnya baca bismillah. Gitu. Cukup bu? Ya. Baik, yang di atas. Sambil menunggu mic-nya di bawah ke atas, saya bacakan pertanyaan lewat WA dulu. Bismillah, saya punya anak kecil. Jadi tarawihnya di rumah sendiri. Pas sudah selesai 4 rakaat salam, anak nangis. Saya harus mulai lagi dari awal atau melanjutkan saja? Melanjutkan saja. Kan 4-nya sudah selesai toh? Iya, sudah. Bu, minimal sholat tarawih itu berapa rakaat? Seandainya tadi kasus itu ya, misalnya ya, 4 selesai tadi ya, terus dia nggak mau lanjut lagi, boleh atau tidak? Nah, boleh. Paham kan? Ustadz saya nggak bisa lanjut lagi Ustadz, anak saya nangis sampai subuh ini, saya nggak bisa kerjakan sholat tarawih tadi. Ya sudah, ibu pakai yang 4 tadi. Setelah itu kalau ada kesempatan witir ya sudah witir lah. Sudah. Tarawih itu tidak dibatasi minimalnya, tidak dibatasi maksimalnya. Minimal terserah ibu, maksimal terserah. Tapi kalau mau lakukan ya tadi 11 ya, sempurna 11 gitu. Tapi seandainya dia cuma dapat 4, Ustaz saya cuma kesempatan 4 Ustaz, mau nambah lagi sudah nggak bisa. Anak tadi masalahnya. Ya sudah, pentingkan yang wajib, yang sunnah bisa ditunda. Ya. Yang atas sudah siap? Yang di atas ada? Silakan di atas.
maknanya bisa didekatkan ke ini, kurang jelas suaranya. Ini masalah masalah korban. Misalnya 7 orang kan, 7 orang rombongan korban sapi. Kemudian salah satu anggota itu ada yang pekerjaannya ya kembar. Terus apakah ini mempengaruhi dari sahnya korban dari ke-7 orang tersebut? Yang satu itu kurbannya tidak diterima, yang 6/7 kurbannya diterima. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya? Misalnya ada kan Ya apa-apa sih kalau cari orang lain lebih bagus gitu. 6/7 yang kan cuma ibu tanya diterima atau tidak kan? 6/7 diterima karena hartanya halal, 1/7 tidak diterima untuk orang ini saja. berarti mungkin untuk kaitannya sama yang satu itu di Adanya dia nggak apa-apa bu, tapi masalah untuk dia 1/7 ini bukan masalah untuk 6/7. Yang 6/7 itu nggak masalah mereka. Iya. Terus kalau dagingnya yang akhirnya disembelih, ya, dagingnya disembelih halal itu, boleh dimakan dari caranya tadi ya. Jadi cuma dia saja yang hartanya bermasalah, yang tidak diterima kurbannya tadi. Gitu. terus satu lagi masalah nazar. Apakah setiap perkataan yang tidak diawali misalnya besok bulan Ramadan saya mau mengeluarkan sedekah, apakah itu sudah disebut nazar? Belum, nazar itu dengan sumpah dulu. Demi Allah, saya bulan ini, nah misalnya anak saya jika lulus ya jadi pegawai ini, saya bernazar akan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke, sumpah itu. Karena nazar itu sumpah, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah melaksanakan sholat taraweh, apakah masih bisa untuk sholat tahajud? Jika Nah. masih bisa, bagaimana tata caranya? Kesimpulan yang tepat kata Imam Ibnu Abdul Bar, sholat tarawih tidak dibatasi minimal, tidak dibatasi maksimalnya. Minimal tidak dibatasi, maksimal tidak dibatasi. Bahkan beliau katakan, Ibnu Abdul Bar katakan, ini sepakat ulama. Cuma para ulama bersisi pendapat mana yang lebih afdol, 11 ataukah 23. Nah, itu. Cuma masalah afdoliyah, mau pilih 23 mau pilih 11. Tapi seandainya mau pilih 11, 23 semua dianggap sah. Nah, dari sini saja kita ambil kesimpulan, sholat taraweh termasuk sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat. Itu dulu, satu. Nah, kalau tidak dibatasi jumlah rakaat, tadi pas taraweh itu sudah 11. Tutup witir nggak ini? Tutup witir nih, tutup witir. Malam masih boleh tahajud lagi. Dengan catatan witirnya tidak dilakukan 2 kali, Bu. Karena la witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Cuma 1. Berarti pakai witir yang tarawih tadi, tahajudnya cukup 2 atau 4 jangan kerjakan. Itu. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin. Assalamualaikum. Wanita yang sedang haid, apakah diperbolehkan berikan atau baca Al-Quran? Wanita sedang haid, pendapat paling kuat tetap dibolehkan baca Al-Quran. Yang tidak dibolehkan untuk wanita haid adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Berarti untuk target khatam masih bisa. Cara bacanya, kalau mau aman, ya pilih di antara 3 ini, Bu. Pertama, baca Al-Quran terjemahan. Ini ada bahasa Arabnya toh, samping kanan kiri kan ada terjemahan. Jadi kan masih boleh nyentuh. Ini bukan mushaf. Itu terjemahan namanya. Yang kedua, jenengan pakai sarung tangan, Bu, sarung tangan. Jadi ada sarung tangan, nah, sarung tangan yang nyentuh Al-Qur'annya, bukan Ibu. Yang ketiga, lebih canggih lagi, pakai HP. Mushaf dalam HP itu tidak disentuh langsung, Bu.
ibu sentuh HP-nya, sehingga masih dibolehkan. Jadi kalau target hatam masih bisa. Terus puasa tahun lalu masih merasa punya hutang. ya, Kurang beberapa hari. Ya. Mau mengganti puasa, tapi Ya. sekarang baru berhalangan. Sedangkan puasa sudah beberapa hari lagi. Apakah puasanya bisa digantikan setelah puasa tahun ini? baik. Berarti sudah lewat Ramadan berikut. Diingat kalau sudah Ramadan berikut lewat, dia kena 3 hukuman tuh. Pertama harus tobat. Kok kemarin-kemarin kok belum bayar-bayar? Tobat dong. Yang kedua, tetap diqadha. Kalau punya 5 ya tetap diqadha 5. Seandainya itu lewat kok 2 tahun, tetap 5 juga. Terus tambahkan yang ketiga, tunaikan fidyah berdasarkan fatwa dari para sahabat Nabi. Fidyahnya kemarin gimana caranya, Bu? Satu fidyah berapa mud? 1 mud. 1 mud berapa ons? 7 ons. Ya, 7 ons 700 gram. Dikali, nah 5 hari tadi itu. Bisa bayar nanti setelah Ramadan, tidak apa-apa. Ya, terus. Bagaimana jika kita punya orang tua yang beliau itu tidak pernah membayar puasa, tetapi ketika ditanyai mereka jawab bahwa mereka sudah membayar. Ya berarti bohong. Bagaimana kewajiban seorang anak? Kalau tahu, anak cuma bisa ingatkan. Kalau mau bayar itu kalau orang tua sudah meninggal dunia, baru utangnya orang tua dibayarkan anak. Seandainya orang tua masih hidup, anak belum bisa bayar tadi, karena orang tua disuruh bayar sendiri dulu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka berlaku nanti utang orang tua bisa dibayarkan oleh ahli waris untuk utang puasanya. Terakhir, Baik, ada pertanyaan secara langsung? Masih ada kesempatan 1 kali pertanyaan secara langsung? ya. Mengenai itikaf yang di masjid tadi kan, kalau misalnya masjid yang di rumah saya itu kan untuk area yang diperbolehkan untuk itikaf tadi loh, pakai sholat Jumatnya itu sampai halaman masjid itu kan, berarti Itu cuma tambahan saja, Bu. Ini Al Azhar juga nih, kalau mau sholat Jumat juga sampai sana, Bu, sampai jalan ya. berarti tetap masih Tetap yang area normal masjidnya, bukan area tambahan karena jamaahnya kebuak full itu, enggak. Itu ya. Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah ketemu lagi Selasa depan. Bahasan kita hadis arba'in nomor 11 plus pembahasan zakat. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.